Konsultan desain yang bermarkas di Inggris Buro Happold memberikan pernyataan mengejutkan mengenai desain proyek Jakarta International Stadium. Buro Happold yang merupakan konsultan berbagai stadion terkemuka di dunia sebelumnya menyertakan JIS sebagai salah satu bagian dari proyek yang dikerjakan. Nama JIS berjejer bersama stadion lain seperti Stadion Olimpiade London, Mercedes-Platz, Education City Stadium, dan lain-lain. Namun dalam rilis terbaru Buro Happold tidak menyertakan lagi JIS dalam bagian dari proyek yang dikerjakan. Dalam pernyataannya, Buro Happold menyebut bahwa sebelumnya pihak Jakarta Konsultindo atau Jakon meminta Buro Happold untuk membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi mulai Desember 2018 hingga Maret 2019. Selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan memastikan agar desain seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi. Namun dari hasil tinjauan, perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain asli dari Buro Happold. Temuan ini telah disampaikan oleh Buro Happold dalam surat terpisah. Ya, polemik kelayakan Jakarta International Stadium sebagai calon venue Piala Dunia U17 pada November mendatang terus diperbincangkan. Terlebih lagi perusahaan konsultan desain dan konstruksi asal Inggris Buro Happold yang terlibat dalam pembangunan JIS memberikan pernyataan mengejutkan, yakni Stadion JIS yang diklaim dalam penerapannya memiliki beberapa aspek yang tidak sesuai dengan panduan konsep dari Buro Happold. Dan kita akan membahas terkait polemik ini bersama dengan jurnalis senior MNC Media, Bang Khoiri Ahmadi. Selamat sore Bang Khoiri. Selamat sore, Sam. Bang Khoiri, ini terkait dengan aspek Stadion JIS yang menjadi sorotan seperti beberapa hal seperti rumput yang dinilai tidak standar FIFA lah, akses keluar masuk yang sulit, kalau nggak salah mungkin cuma satu kali ya, yang jalan besar itu ya. Bahkan ini yang terbaru ini JIS diklaim oleh Buro Happold sendiri tidak sesuai dengan arahan yang diberikan seperti itu. Bagaimana melihatnya? Ya, oke. Pertama terima kasih Mas Em. Ya. Jadi kalau saya pribadi melihat kalau ini akan diteruskan tidak akan ada habisnya. Kontroversi itu selalu ada. Mau dari Buro Happold, mungkin dari Jakpro-nya sendiri atau mungkin dari kementerian atau dan lain-lain ya. Jadi kalau menurut saya hentikan kontroversi ini. Kita berpikir positif bagaimana U17 ini bisa terlaksana dan sukses. Kalau memang pemerintah melakukan perbaikan, kita dukung. Kemudian terima kasih juga yang sudah membangun. Mungkin di era Gubernur Bapak Anies ya, pemerintah melalui Departemen PU barangkali atau melalui PSSI atau melalui Kementerian Olahraga misalnya, ayo kita sama-sama, kita song-song dengan berpikir positif agar apa kontroversi ini tidak berlarut-larut, karena pertama tidak akan selesai, yang kedua pasti ada aja mau yang dicari apapun, apalagi kalau dibumbui-bumbui hal yang lain gitu. Kita berpikir positif untuk sepak bola kita itu kan cukup apa ya, mulai diperhitungkan. Nanti U17 sukses, mungkin akan dilihat oleh FIFA, akan ada lagi event-event berikutnya yang internasional yang di bawah FIFA, sehingga kita ya mau nggak mau harus begitu, berpikir positif, saling mendukung untuk kesuksesan bersama. Karena kalau kontroversi diteruskan, bahasa gampangnya sampai kiamat kurang 2 hari pun nggak akan selesai gitu. Itu Sam. Oke, jadi bahwa memang banyak hal yang ditemui oleh PSSI terkait dengan JIS ini secara khusus, bahwa ada beberapa hal termasuk dengan rumput dan juga ada statement baru yang terkait bahwa tidak semuanya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Bahkan ada informasinya bahwa pihak Buro Happold juga mengatakan bahwa tidak membangun JIS itu sendiri. Itu berarti memang sebagai ya bumbu-bumbu terkaitnya seperti itu kali ya. Karena kan memang kontroversi itu berkembang terus. Misalnya begini, sebelumnya sebagai portofolio masuk kan di websitenya di Buro Happold, tapi beberapa saat setelah ada kontroversi hilang dan dikabarkan sore ini balik lagi. Jadi nggak habis-habisnya kan terus. Syukur-syukur kalau kita berpikiran positif tadi ya, akan berdampak positif juga nanti kepada pemain.
Oke. Karena bagaimanapun pemain yang apalagi U17 ya perlu persiapan psikologis karena ini kan nanti internasional ya. Perlu persiapan hal yang terkait dengan kesiapan mental gitu. Ya syukur-syukur untuk membuat atau mengkondisikan stadion itu boleh nggak untuk latihan U17 karena kita kan berapa bulan lagi dari Juli, Agustus, September, Oktober, November 4 sampai 5 bulan kan persiapan yang sangat singkat. Apalagi kabarnya kan bagaimana akan menumbuhkan rumput yang antara sintetis dengan rumput yang alamiah seperti apa dengan teori itu para ahlinya yang tahu. Kita dorong aja. Ayo kita gotong royong bersama-sama agar U17 sukses. Karena kalau kemarin itu sudah akan dilaksanakan tapi gagal yang U20 ya. Ini U17 jangan sampai ini menjadi coretan merah lagi dari FIFA gitu loh. Kan eman-eman sekali kalau kita sudah diberi kesempatan sementara internal kita juga selalu kontroversi, akibatnya nanti tidak baik gitu. Bangun yang semangat yang sama, nanti kalau persoalan yang muncul selesaikan bersama. Kalau misalnya ada kasus-kasus yang lain, apakah ini ada prospek ke arah hal yang lain, apa hukum atau kriminal, seterusnya arahkan pada hal yang positif dulu seperti apa. Gitu. Nanti biar U17 itu betul-betul terlaksana dan baik dulu, kemudian selanjutnya kan bisa dipikir bersama antara pemerintah, mungkin PSSI juga dengan Kementerian Olahraga dan stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan sepak bola ini. Oke, terkait dengan beberapa hal ini, apakah perlu ada tindak lanjut dari pihak terkait untuk bukan mengurus tapi mengusut hal tersebut atau bagaimana menurut Bang Koiri? Mengusut terkait apanya? Misalkan terkait dengan standar yang tidak sesuai misalkan. Kalau kita masih ngomong itu ya, tapi meskipun memang kita mengesampingkan kontroversi itu, tapi kalau memang faktanya ditemukan hal-hal yang keluar dari panduan, apakah hal tersebut perlu diusut berjalan berbarengan seperti itu atau bagaimana Bang Koiri sendiri? Kalau menurut saya yang dipegang dulu pelaksanaannya dulu ya, bahwa kemudian mau diusut seperti apa, arahnya apakah nanti diusut oleh pihak yang berwenang, karena pengusutan itu prosesnya juga akan panjang. Kan? Ini kan perlu 5 bulan ini, ayo kita sama-sama mempersiapkan timnya, mempersiapkan tempatnya. Kalau memang layak pakai JIS, kalau memang tidak layak dari FIFA yang menyebut misalnya besok kapan akan datang ke sini ya, mungkin ada alternatif lapangan sepak bola yang lain gitu ya, bahwa ini nanti akan ada pengusutan itu nanti urusan hal yang berbeda seperti itu ya. Karena kalau bareng-bareng kan sulit. Belum ini pun kan sebenarnya JIS itu kan belum dinyatakan oleh FIFA sebagai standar FIFA kan. Kan masih istilahnya masih dalam proses untuk ke sana. Sehingga memang kalau ini muncul kontroversi ya kita berharap bisa selesaikan dengan baik-baik. Kasihan pada timnya yang harus konsentrasi nanti membaca hal-hal yang tidak baik, bisa berpengaruh mental ke para pemain yang U17 ini. Oke, terakhir Bang Koiri untuk sore hari ini terkait dengan renovasi yang perlu dilakukan, lalu potensi JIS sebagai venue U17 bagaimana menyikapinya? Untuk kan ada beberapa stadion selain JIS, ada kurang lebih 12 kalau tidak keliru ya. Kalau mohon koreksi kalau salah. Jadi kita tunggu sekaligus FIFA yang menurut Bapak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, bahwa mungkin tidak akan lama akan datang dan memberikan penilaian terhadap stadion itu. Kita berharap ya semua juga berakhir dengan baik. Artinya kalau dalam istilah kami itu akhir yang husnul khotimah untuk pelaksanaan yang lebih baik gitu. Ya kita tunggu bagaimana PSSI dan kementerian atau pihak-pihak terkait merenovasi stadion-stadion untuk siap menyambut Piala Dunia U17 November mendatang. Terima kasih. Dan berharap menang. Dan berharap kita menang. Oke, baik. Terima kasih Bang Koiri atas waktunya bergabung bersama kami dalam dialog sore hari ini. Salam sehat Bang Koiri. Salam sehat, terima kasih.